Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 14 Oktober 2022. Bacaan untuk bahan permenungan kita ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 11 sampai 14, di mana Paulus mengingatkan bahwa Paulus dan kawan-kawan telah menaruh harapan pada Kristus, dan umat di Efesus pun sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah sendiri. Harapannya umat hidup dalam gerakan roh itu dan mendapatkan warisan, yakni penebusan yang menjadikan kita semua milik Allah. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan kepada para murid dan orang-orang yang mengikutinya agar waspada terhadap kemunafikan orang-orang Farisi, karena mereka hidupnya penuh dengan kemunafikan. Dan orang-orang diingatkan agar mereka tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang setelah membunuh tubuh berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka ataupun ke dalam surga. Karena Allah benar-benar mengerti melindungi anak-anaknya. Lebih dari seekor burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit tetap dipelihara. Dengan demikian, kita diajak agar menyadari kasih karunia Allah dan tidak ada kemunafikan atau kepura-puraan di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, orang-orang Farisi disebut sebagai ragi, yakni kemunafikannya. Karena orang yang munafik akan menutupi semua kejelekannya dengan sesuatu yang manis-manis, yang hebat-hebat, yang seakan-akan mentaati hukum. Tetapi sebenarnya tindakan mereka jauh dari kasih karunia Allah. Karena apapun yang tersembunyi pasti cepat atau lambat akan terbuka. Orang yang takut kepada orang-orang duniawi yang memerintah biasanya munafik karena menyembunyikan kebenaran. Artinya yang muncul adalah seakan-akan benar, tapi hatinya adalah busuk. Itulah kemunafikan. Karena mereka menginginkan terbebas dari kekuasaan dunia ini. Mereka merasa bahwa kalau mereka bebas atau baik di hadapan penguasa dunia, seakan sudah cukup. Maka yang ada adalah menutupi kejahatan, kebohongan, niat jahat dengan sesuatu yang nampaknya baik.
Panjenengan bisa melihat contoh bagaimana sepak terjang orang-orang dunia yang kadang kita anggap sangat baik, tapi ternyata adalah sangat jahat, munafik. Kebaikan dibuat hanya untuk menutupi kejahatan, dan itulah kemunafikan. Karena mereka berpikir kalau lepas dari kekuasaan atau penguasa dunia sudah beres. Tetapi kita diingatkan oleh Tuhan, jangan takut terhadap mereka atau penguasa dunia yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa melemparkan jiwa ke dalam api neraka atau masuk surga. Mereka berpikir bila di dunia ini sudah bebas dari penguasa dunia, seakan-akan sudah aman. Tidak. Yesuslah yang menegaskan, takutilah dan taatilah mereka atau Dia yang selain membunuh tubuh, mampu berkuasa melemparkan jiwa kita ke dalam neraka atau memasukkan jiwa kita ke dalam surga. Karena Allah Maha Kuasa. Karena kita diingatkan Dia melindungi, mengerti bagaimana burung pipit yang lemah itu pun tetap menjadi kekuasaan Allah. Tak seekor pun akan dilupakan Allah. Dan Allah juga mengerti bagaimana kita ini berada. Bahkan dikatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi kita diajak takut dan taat kepada Allah daripada takut kepada penguasa dunia dengan kemunafikan kita. Seakan-akan baik, tapi hati kita penuh dengan rampasan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Paulus menjadi penting, bahwa kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah, yang berarti hidup kita harus kita sesuaikan dengan bisikan dan gerakan Roh Kudus Allah itu. Bukan takut kepada penguasa dunia ini dengan penuh kemunafikan, pura-pura baik, tapi sebenarnya penuh kejahatan dan rampasan. Tetapi ditegaskan oleh Tuhan, cepat atau lambat, yang tersembunyi akan terbongkar, akan diketahui, akan kedengaran dalam terang. Sepandai-pandai orang membungkus yang namanya daging busuk, pasti akan ketahuan juga. Kemunafikan bisa saja sebentar aman, tetapi lama-kelamaan akan ketahuan. Maka kita jangan terkecoh dengan kata-kata, dengan ajaran, tetapi lihatlah tindakannya. Apakah benar-benar didorong oleh kasih karunia Allah yang selalu membawa kita menuju kepada Allah dengan senantiasa mendengarkan bisikan dan gerakan Roh Kudus Allah itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, malah kita tinggalkan kemunafikan dan kemudian kita ikuti kehendak Allah dengan selalu mendengarkan suara Roh Kudus yang telah dimeteraikan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita nanti akan setelah mendapati kematian tubuh ini, jiwa kita dilemparkan dan dimasukkan ke dalam surga abadi.
karena kita menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, mari kita tinggalkan kemunafikan, hidup jujur di hadapan Allah, agar kita boleh dimasukkan ke dalam surga abadi, karena kita senantiasa mengikuti gerakan dan bisikan Roh Kudus Allah sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami telah Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu, dan kami Kau ajak untuk hidup bukan dalam kemunafikan, tapi dalam tindakan yang nyata sesuai dengan bisikan dan gerakan Roh Kudus Allah, agar setelah tubuh kami dimatikan, kami pun atau jiwa kami pun dimasukkan ke dalam surga abadi, karena kami hidup di tengah dunia ini dengan ketulusan, kepolosan sebagai anak-anak-Mu, dan bukan dalam kemunafikan. Bapa, bantulah umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya problem dan masalah Engkau urai. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Semoga dengan demikian mereka tetap beriman kepadamu dan meninggalkan kemunafikan untuk hidup suci di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk Nawanto agar segera Engkau jamah, Engkau urapi dan Engkau sembuhkan dari penyakitnya, agar ia dan keluarganya semakin yakin akan cinta kasih-Mu. Biarlah tangan-Mu senantiasa merangkul saudara kami ini, istri dan anak-anaknya juga. Dan biarlah akhirnya semua orang yang sakit mengalami belas kasih-Mu dan Kau sembuhkan. Akhirnya semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan agar kita mematuhi protokol kesehatan dan mencoba untuk hidup sehat dengan cara kita memakai masker, menjauhi kerumunan, cuci tangan, vaksinasi booster, dan pola hidup sehat. Agar dengan demikian kita tetap terjaga dari virus corona. Kami ingatkan juga, gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Maka pembangunan ruang serbaguna pun menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemarin sudah selesai untuk mengecor dak lantai 2. Berkat dukungan panjenengan berjalan dengan lancar. Memang saya ingatkan untuk bisa berkontribusi, entah lewat kolekte pembangunan, kolekte kedua, entah lewat amplop pembangunan yang sejak depan pintu masuk gereja, entah dengan scan barcode pembangunan, entah dengan transfer atau langsung kepada saya. Dengan demikian kita ikut ambil bagian dan berkontribusi di dalam penggalangan dana, dan mudah-mudahan nanti pada Natal sudah bisa kita pergunakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih pada panjenengan yang telah memberikan amplop misi untuk biaya para misionaris MSF
yang ada di medan misi. Saya bersyukur karena begitu banyak umat yang antusias untuk mengumpulkan amplop misi itu, sehingga hasil yang kita dapatkan lumayan banyak. Atas nama MSF Provinsi Jawa, kami haturkan terima kasih kepada umat yang telah memberikan donasi untuk para misionaris lewat amplop misi MSF. Semoga Tuhan melindungi panjenengan semua. Dalam waktu dekat akan ditampilkan bakal calon Dewan Harian. Silakan panjenengan mencermati dengan baik, bukan dengan ego, tapi dengan hati. Siapa-siapa yang memang sanggup untuk melayani umat, bukan karena yang tenar, tapi sekali lagi yang melayani umat dan bisa untuk bekerja sama dalam rapat-rapat kita. Saya mengajak umat ikut terlibat supaya pemilihan dewan tidak keliru. Kalau umat mengerti sesuatu yang mungkin tidak baik bagi bakal calon, silahkan menghubungi saya. Bukan karena emosi, bukan karena egois, tetapi karena demi perkembangan gereja. Sekali lagi, mari kita bersama-sama di warga gereja yang baik dan terlibat dalam segala hal untuk kemajuan paroki kita. Akhirnya, selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati